Suatu ketika saya berkesempatan memberi seminar untuk mahasiswa jurusan pendidikan tarbiyah di Universitas Islam Alayuddin Makassar. Ada yang menarik dari seminar ini, panitia telah menyiapkan pembanding untuk saya guna memperkaya hasanah ilmu pendidikan. Pembanding seminar tersebut adalah seorang doktor muda yang baru pulang dari tugas belajar dari negeri Paman Sam. Saya berpikir, wah, bakalan rame nih seminar. Bakalan ada perdebatan seru dan adu ilmu pengetahuan. Pikir saya agak galau. Seminar dibuka oleh seorang profesor yang menjadi dekan Fakultas Tarbiyah. Dalam sambutannya, beliau mengatakan telah membaca buku saya. Dia menyatakan sangat mengapresiasi tema-tema yang diangkat, ulasan, serta solusi yang ditawarkan. Penulis ini kaya akan pengalaman. Buku yang hanya setebal 150 halaman ini adalah buku best practice yang ditulis dengan dedikasi dan kecintaan penulisnya terhadap dunia pendidikan. Maka pada kesempatan ini, izinkan saya memanggil penulisnya dengan sebutan Profesor Djoko Wahyono, dan peserta seminar memberi aplaus tanda penghormatan. Seketika kegalauan saya sirna, ada rasa hangat yang menjalar di relung hati. Namun pun keraguan masih terlintas. Boleh saja dekan ini memberi penghargaan seperti itu, tetapi bagaimana dengan doktor muda yang baru pulang dari Amrik itu? Dosen yang akan menjadi pembanding seminar saya. Hati saya pun masih diliputi tanda tanya. Setelah saya menyampaikan materi seminar, tibalah giliran doktor muda itu menyampaikan materi pembandingnya. Pertama, saya harus banyak belajar dari Profesor Djoko ini. Bagaimana buku yang 150 halaman ini bisa bestseller. Beliau benar-benar tahu psikologi guru. Guru pada umumnya malas membaca buku-buku yang tebal. Katanya menyindir guru dan calon guru yang hadir. Benar saja, ketika saya menulis buku berhalaman tebal, buku tersebut sulit untuk dipasarkan, katanya. Yang kedua, buku ini syarat makna. Bagaimana tema-tema yang sulit dan jelimet disajikan dengan mudah dan praktis. Ini menunjukkan kemampuan mendalam penulisnya, dan ini sangat berharga bagi para guru dan calon guru untuk lebih mengenal dunia praktis di sekolah, katanya menyimpulkan. Lalu satu persatu dia membedah strategi ampuh di buku saya. Saya menyadari bahwa saat itu sedang berhadapan dengan para akademisi yang mumpuni dan sangat terbuka terhadap dinamika dunia pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang saya sebut memiliki sikap mau diajar. Walaupun mereka sudah berpredikat sebagai profesor atau doktor, tetapi mereka memilih untuk terus belajar dari siapa saja, sehingga selalu mendapatkan sesuatu yang baru dari setiap pertemuan dengan orang-orang baru. Sikap adalah sebuah pilihan, begitu juga dengan teachability. Seseorang boleh dianggap mumpuni, tetapi bila dia berhenti belajar, maka kapasitas kemampuannya akan terhambat. Begitu mereka berhenti tumbuh, maka potensinya akan lenyap. Anda boleh saja merasa matang, namun perlu diingat bahwa buah-buahan yang matang adalah buah-buahan yang mendekati busuk. Jadi bersikaplah terus seperti buah-buahan hijau, teruslah bertumbuh, sebab pertumbuhan Anda menentukan siapa Anda sesungguhnya. Siapa Anda sesungguhnya menentukan siapa yang akan tertarik kepada Anda. Dan siapa yang tertarik kepada Anda akan menentukan sukses diri dan organisasi Anda. Pentingnya sikap mau diajar. John Maxwell dalam buku Sometimes You Win, Sometimes You Learn mengutip sebuah riset yang dilakukan oleh Mark Murphy yang menjabat sebagai owner dan CEO Leadership IQ. Murphy mengadakan penelitian selama periode 3 tahun terhadap 20.000 karyawan baru. Hasil riset menunjukkan bahwa 46% karyawan baru tersebut gagal dalam waktu 18 bulan pertama masa kerja. Mereka dipecat atau memiliki catatan kinerja yang buruk. Penyebab kegagalan mereka hanya sekitar 10% disebabkan oleh kurangnya kompetensi teknis. Jumlah kegagalan terbanyak disebabkan oleh masalah sikap yang kurang mau diajar. Murphy menemukan bahwa 26% dari responden tidak bisa lagi dilatih.
Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menerima dan menerapkan umpan balik dari bos, kolega, dan pelanggan dan lainnya. Dengan kata lain, sikapnya sulit diatur dan seenaknya sendiri. Sikap Anda adalah masa depan Anda. Tidak ada nasihat terbaik di dunia ini yang dapat mengubah Anda, kecuali Anda memiliki semangat untuk dapat diajar. Untuk mengetahui apakah Anda benar-benar memiliki sikap dan mau diajar, Maxwell memberikan 10 pertanyaan sebagai berikut. Apakah saya bersikap terbuka terhadap ide-ide orang lain? Apakah saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara? Apakah saya bersikap terbuka untuk mengubah pendapat berdasarkan informasi baru? Apakah saya siap mengaku ketika salah? Apakah saya mengamati terlebih dahulu sebelum bertindak pada suatu situasi tertentu? Apakah saya suka bertanya? Apakah saya bersedia mengajukan pertanyaan yang akan mengungkapkan ketidaktahuan saya? Apakah saya terbuka melakukan hal-hal dengan cara yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya? Apakah saya bersedia meminta pengarahan? Apakah saya bersikap defensif ketika dikritik atau mendengarkan kebenaran itu dengan hati terbuka? Jika Anda menjawab tidak pada 1 atau 2 pertanyaan di atas, maka Anda masih memiliki peluang untuk bertumbuh dan belajar di berbagai bidang. Ketika mengikuti seminar, seringkali kita diminta untuk terlebih dahulu mengosongkan gelas pikiran agar berbagi ilmu, ide-ide baru, dan informasi terbaik dapat diserap. Setiap orang yang Anda temui berpeluang untuk dapat mengajarkan ilmu baru kepada Anda. Tentu saja bila Anda punya sikap mau diajar. Guru mampu mengajar. Apakah mampu diajar? Saya yakin Anda telah menjawab pertanyaan di atas dengan jujur. Bagi seorang guru, sikap mau diajar ini sangat penting. Mengapa? Karena posisi guru sebagai pemberi ilmu harus terus-menerus mengisi ilmunya, memperbaharui caranya, dan berbagi kepada koleganya. Guru mampu mengajar. Apakah mampu diajar? Jika untuk mendapatkan ilmu tentang kemampuan mengajar tidak mudah, maka untuk memperoleh ilmu tentang kemampuan diajar jauh lebih tidak mudah, karena belum banyak yang membahas ilmu ini secara fokus. Memiliki sikap mau diajar bagi seorang guru adalah menunjukkan sikap terus bertumbuh, sikap guru yang ingin terus kelihatan hijau, bukan guru yang sudah matang, tinggal atau menunggu busuknya. 5 jebakan sukses. Intinya, bila Anda ingin menumbuhkan kapasitas, Anda harus memiliki sikap mau diajar. Untuk itu izinkan saya memberi panduan untuk membantu Anda dalam mempertahankan sikap mau diajar. 5 sikap ini adalah jebakan sukses. Ini cara mengantisipasinya. Yang pertama, obati penyakit berpuas diri. Suatu pencapaian tertentu, misalnya prestasi diri sendiri atau prestasi yang dihasilkan oleh murid-murid, berpeluang untuk membuat Anda berpuas diri. Ibarat pendaki gunung, Anda sudah berada di puncak, maka Anda akan merasa sangat puas untuk beberapa saat. Namun kemudian Anda akan memiliki kesadaran untuk mencari jalan turun, bukan? Alihkan rasa berpuas diri dengan menentukan sasaran-sasaran berikutnya agar Anda terus merasa tertantang dan bersemangat. Yang kedua, hati-hati terhadap jebakan sukses. Kegagalan membuat orang belajar, kesuksesan membuat orang menghentikan sikap mau diajar. Disinilah jebakan suksesnya. Anda harus ingat bahwa pencapaian sukses hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang ditempuh, dan itu juga karena peran dari sikap Anda yang mau diajar. Bila Anda larut dalam perayaan sukses, maka Anda telah menciptakan hambatan baru dalam sukses berikutnya. Yang ketiga, hindari jalan pintas. Musuhnya sikap mau diajar adalah jalan pintas. Bila tujuan Anda untuk mendapatkan pengetahuan baru adalah hasil, maka praktik-praktik jalan pintas ini akan sering Anda temui.
Nikmati saja prosesnya agar dapat menemukan makna dari setiap sikap mau diajar yang Anda miliki. Yang keempat, turunkan ego Anda. Sikap mau diajar menyebabkan kita tampak seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Bila mempertahankan ego, itu sama saja Anda sedang menunjukkan gelas Anda sudah penuh dan Anda tidak siap untuk diajar. Menurunkan ego membuat kita tampak payah dan sering membuat kekeliruan. Prinsip belajar adalah trial and error dan terus belajar dari kekeliruan. Albert Hubbard, seorang penulis, seniman, dan filsuf asal Amerika Serikat, mengatakan, kekeliruan terbesar yang dibuat seseorang dalam hidupnya adalah terus-menerus takut membuat kekeliruan. Anda tidak mungkin mempertahankan ego dan menunjukkan sikap mau diajar sekaligus. Yang kelima, jangan membuat kekeliruan yang sama. Tidak ada kemajuan yang bisa dicapai tanpa membuat kekeliruan. Perkataan itu benar. Namun bagi seorang pemimpin, Anda harus memiliki pedoman untuk tidak melakukan kekeliruan yang sama 2 kali. Keledai tidak akan jatuh di tempat yang sama. Ungkapan ini lebih tajam. Anda boleh keliru, namun setiap kekeliruan adalah feedback untuk terus belajar mencapai tujuan yang besar lagi. Bagaimana menjadikan kesediaan untuk diajar itu menjadi berarti? Saya sering melihat orang yang menghadiri seminar atau workshop tetapi hanya mengikuti sebentar, lalu meninggalkan tempat dan kembali lagi menjelang seminar usai. Apa sebenarnya tujuan mereka? Ya, mereka hanya ingin mendapatkan bukti berupa sertifikat yang menyatakan bahwa mereka telah mengikuti seminar. Kita cenderung berfokus pada acara pembelajaran dan bukannya pada prosesnya. Saya akan membuat suatu panduan tentang bagaimana menciptakan momen-momen kesediaan untuk diajar menjadi berarti. Sebagai berikut. Kesediaan waktu, tenaga, dan uang. Memutuskan untuk belajar berarti menyisihkan waktu, tenaga, dan uang. Bagaimana mungkin pengorbanan itu menjadi sia-sia bila kita tak mendapat sesuatu yang berarti? Bila itu yang Anda alami, maka perbaikilah niat, sikap, dan mindset Anda. Menunjukkan sesuatu yang perlu Anda ubah. Bila Anda memutuskan untuk belajar, maka Anda perlu menunjukkan apa-apa yang ingin diubah dari pengetahuan, keahlian, atau pengalaman baru yang ingin Anda dapatkan. Anda perlu memberi tanda dan menunjukkan daftar yang ingin Anda ubah. Dan selama proses belajar, Anda bisa cross-check mana yang sudah didapatkan, mana yang perlu didalami melalui pertanyaan dan diskusi. Menunjukkan sesuatu yang perlu Anda aplikasikan. Seberapa bermanfaatnya ilmu baru tersebut bagi diri sendiri dan organisasi terletak pada sejauh mana Anda dapat mengaplikasikannya. Kecenderungan untuk mengadakan perubahan besar setiap menyelesaikan pelajaran adalah hal yang lumrah. Namun ingat, hukum kebiasaan atomik, perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Membagikan informasi kepada orang lain. Membagi informasi tentang sesuatu yang Anda dapatkan melalui pembelajaran merupakan kebiasaan baik yang dapat memicu perubahan secara cepat dan merata. Bagi yang belajar akan mendalami ilmunya, dan bagi organisasi, bila ada hal-hal kecil yang perlu diperbaiki, bisa dijadikan momen untuk membangun komitmen bersama. Jadi, setelah melakukan pembelajaran baru, saya sarankan untuk membuat daftar yang harus dikerjakan berdasarkan poin-poin yang telah diberi tanda, kemudian menjadwalkan untuk pelaksanaannya.